Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah. Semoga Ananda semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Nah Ananda, kita akan masuk pelajaran tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Sebelumnya kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan belajar pelajaran PPKN dan matematika. Ananda, lihatlah Udin dan teman-temannya sedang berolahraga. Sesuai dengan judul subtema kita kali ini yaitu gemar berolahraga. Nah Ananda, coba perhatikan, Udin suka berolahraga sehingga badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain loh. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, sebelum kita melakukan olahraga atau permainan, ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada tahap persiapan, saat kegiatan, dan setelah kegiatan. Masing-masing tahap ini memiliki aturan masing-masing agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Contohnya, lihatlah kegiatan bersepeda berikut. Apa saja kegiatan atau aturan-aturan pada setiap tahapnya ya. Lihatlah yang pertama, kegiatan persiapan. Kita dapat menggunakan helm, sepatu, serta pelindung siku dan kaki. Kemudian yang tahap kedua, atau saat kegiatan bersepeda, yaitu bersepedalah dengan hati-hati. Dan yang terakhir ada tahap setelah kegiatan bersepeda. Letakkanlah kembali sepeda di tempat semula. Nah, itu contoh dari aturan saat melakukan kegiatan bersepeda. Nah, Ananda, selain bersepeda masih banyak lagi kegiatan-kegiatan atau permainan yang dapat kita lakukan, baik sendiri ataupun bersama teman. Nah, dalam bermain juga kita memiliki aturan sebelum bermain atau berolahraga. Apa saja itu ya? Karena biasanya bermain dan berolahraga dilakukan pada siang hari, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum bermain. Yang pertama, Ananda makan siang dulu. Kemudian yang kedua, selesaikanlah tugas sekolah. Yang ketiga, setelah Ananda belajar, jangan lupa rapikan kembali meja belajarnya. Dan yang keempat, istirahat atau tidur sianglah secukupnya. Yang kelima, dan paling penting, berpamitan dengan orang tua. Nah, yang terakhir, Ananda juga jangan lupa membawa bekal minum dari rumah. Insya Allah lebih sehat dan higienis. Ananda, sekarang perhatikanlah halaman 25 dan 26. Akan Ustazah bacakan ya. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman selama permainan. Benny memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, itu adalah beberapa aturan yang dilakukan saat bermain. Apa saja coba aturan yang dilakukan saat bermain atau berolahraga? Mari kita lihat dan patuhi ya. Yang pertama, datang tepat waktu seperti yang dilakukan Benny ya. Yang kedua, bersiap-siap dan melakukan pemanasan. Yang ketiga, jangan lupa memakai pengaman. Yang keempat, bermainlah dengan jujur agar permainan tertib dan lancar. Nah, itu adalah beberapa aturan saat kita bermain bersama teman atau bermain berkelompok. Lihatlah sebelum bermain, Siti tidak lupa memakai pengaman seperti helm dan pelindung siku dan lutut. Selanjutnya, setelah bermain ada aturan sepulang bermain. Yang pertama, tidak boleh bermain terlalu lama.
Yang kedua, pulanglah sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, ucapkan salam ketika sampai di rumah. Yang keempat, lepaskan sandal dan menyusunnya di rak sandal. Yang terakhir, tidak lupa juga kita membersihkan diri. Ingatlah pada pembelajaran kegiatan merawat anggota tubuh. Ketika kita ingin membersihkan tubuh, apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa mandi untuk membersihkan seluruh anggota tubuh kita. Selanjutnya, ada bacaan atau amatilah halaman 50 dan 52. Bacaan yang berjudul sepak bola. Edo suka berolahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka saling bekerja sama. Ada 2 tim dalam setiap permainannya. Setiap pemain membela timnya masing-masing. Dalam permainan, tim lain menjadi lawan. Tapi setelah bermain, kita kembali berkawan ya. Yang menang tidak boleh sombong dan yang kalah tidak boleh sedih. Apa yang terjadi dengan Edo dan teman-teman? Apakah Edo kalah atau menang? Nah, kita akan melakukan kegiatan sesuai aturan. Ananda bisa milih kegiatan berikut termasuk kegiatan yang sesuai aturan atau tidak. Lihatlah, tapi ternyata setelah pertandingan itu, tim sepak bola Edo kalah. Kemudian Edo pulang ke rumah. Ayo kita bantu Edo untuk mematuhi kegiatan yang sesuai aturan. Yang pertama, Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibu. Apakah ini sesuai dengan aturan atau tidak? Ya, ini boleh saja dilakukan. Maka kita beri tanda checklist pada kotak. Yang kedua, Edo menangis meraung-raung. Jawabannya adalah salah. Kita tidak boleh menangis apalagi sampai meraung-raung karena kalah. Yang ketiga, Edo menyampaikan bahwa tim lain atau tim lawan bermain curang. Karena kalah, Edo mengira kalau tim lain itu curang. Itu juga tidak boleh dilakukan ya kalau tanpa bukti. Kita beri tanda silang. Yang keempat, Edo melempar tas dan sepatunya sembarangan ketika sampai di rumah. Bolehkah? Ya, tentu saja tidak boleh. Kelima, Edo akan berusaha lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Ini adalah semangat ya. Ketika kita kalah, jadikanlah itu semangat untuk berbuat baik lebih pada akhirnya. Nah, Ananda, untuk tugas atau latihan PKN kali ini, Ananda kerjakanlah latihan halaman 39 pada buku pendamping. Buatlah latihan pada halaman 39 ini hanya nomor 5, 6, 7, dan 8. Tulis soal dan jawabannya saja ya. Pilihan jawabannya nggak usah dibuat. Selanjutnya, kita akan lanjutkan pelajaran matematika. Ananda lihatlah pembelajaran halaman 53 dan 55. Kita akan belajar menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Nah, Ananda pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang kalimat matematika dan menuliskan kalimat matematika. Kali ini akan disajikan soal cerita penjumlahan. Ananda akan diminta menentukan hasil dan kalimat matematika. Coba kita lihat contoh ya. Cici mempunyai hobi bermain bulu tangkis. Mula-mula Cici mempunyai 2 buah kok. Kemudian Cici membeli lagi 4 buah kok. Nah, pada berapa banyak kok Cici seluruhnya? Kita perhatikan ya. Pertama, Cici memiliki 2 kok. Kemudian dia membeli lagi 4 buah. Berarti kalau membeli lagi, koknya bertambah. Kita beri simbol tambah. 4 kok. Jadi ada berapa kok Cici sekarang? Ya, kok Cici ada 6 buah. Kemudian contoh selanjutnya adalah Dondo senang bermain kelereng. Dondo mempunyai 5 butir kelereng hijau. Juga mempunyai 2 butir kelereng merah. Berapa jumlah kelereng Dondo seluruhnya ya? Pertama, Dondo memiliki 5 butir kelereng hijau. Kemudian dia juga punya 2 butir kelereng merah.
Coba Ananda hitung, ada berapa kelereng dondol sebenarnya? Ya, kalau dihitung ada 5 kelereng hijau, ada 2 kelereng merah. Kalimat matematikanya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, simaklah contoh berikut ya. Lihatlah, ada Siti bersama teman-temannya yang sedang bermain lompat tali. Lani, Mutiara, Dayu, dan Siti bermain lompat tali. Lani berkelompok dengan Dayu. Kemudian Siti berkelompok dengan Mutiara. Berapa jumlah pemain lompat tali tadi? Ayo coba kita ulang ya. Lani berkelompok dengan Dayu. Ada 2 orang. Kemudian ada Siti dan Mutiara. Berikutnya 2 ditambah 2 itu akan sama dengan 4. Jadi pemain lompat tali ternyata ada 4 orang. Yaitu Siti, Lani, Dayu, dan Mutiara. Nah, Ananda, tugas matematika pada pembelajaran hari ini yaitu lihatlah halaman 54 hingga 55. Kerjakan latihan halaman 54, 55 di buku tema utama. Pada buku latihan matematika ya, soal dan gambar tidak perlu Ananda tulis, cukup kalimat matematika dan jawabannya saja. Masya Allah. Demikian dulu pelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.